Pemirsa, Pavilion Musdalifah Rumah Sakit Islam Jakarta dibuat untuk masyarakat yang membutuhkan layanan premium. Untuk jumlah kamar presidensial suite terdapat 2 kamar dan untuk VVIP terdapat 14 kamar. Dan untuk mengetahui fasilitas lengkapnya mengenai 2 ruangan premium tersebut, berikut laporan rekan kami Surina Nurul dan juru kamera Yunus Priyongko selengkapnya untuk Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saat ini saya telah berada di RSIJ Cempaka Putih dan sekarang setelah diresmikan Pavilion Musdalifah dan ada 2 tipe kamar terbaru yaitu Presidential Suite dan juga VVIP. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Direktur Utama dari RSIJ Jakarta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sehat ya? Alhamdulillah Pak sehat. Pak, bisa diceritakan kepada pemirsa TV-mu apa sih Pak yang baru di Pavilion Musdalifah ini? Baik, mulai hari ini tanggal 9 Februari kita punya layanan baru ya dengan fasilitas yang baru yaitu di Musdalifah dengan 2 tipe. Yang pertama adalah Presidential Suite yang akan kita lihat nih bareng-bareng dan yang kedua adalah VVIP. Udah siap? Ya, siap Pak. Nah, langsung kita ke dalam. Kita lihat ya. 106 artinya lantai 1 dan kamar 6. Oh, lantai 1 dan kamar nomor 6. Oke, Kita baik. lihat ya. Assalamualaikum. Kita mulai dari kamar mandinya dulu. Kita lihat kamar mandinya. Seperti ini, seperti di hotel ya. Kayak standar hotel bintang 4 lah. Kemudian di sini ada showernya kalau pasiennya bisa mandi tentunya. Kemudian standarnya cukup nyaman lah dengan marmer. Dan kemudian kita masuk ke ruang untuk dirawatnya ya. Ya, siap, Pak. Nah, ini ada Islam. Ya, tentunya ada bajunya ya. Kayak baju gini. untuk pasien ya Pak ya? Iya, udah di border ini, di bordir Pavilion Musdalifah. Kemudian tentu perangkat-perangkat yang udah disteril dan baru. Kemudian standar seperti biasa ya untuk suction, untuk oksigen, dan untuk hal-hal yang lain termasuk juga tombol untuk memanggil. Cukup nyaman karena nanti dari sini dia bisa melihat ke TV plasma untuk Netflix dan juga untuk YouTube. Jadi misalnya mau nonton bisa. Wifi-nya kencang, jadi kalau mau kerja juga bisa. Oke, jadi sambil sakit meskipun bisa kerja juga ya Pak ya? Betul, jadi nggak perlu terganggu dan nggak perlu beli pulsa lagi. Gitu. Oke, karena wifi-nya sudah kencang dan sudah memadai untuk internetan ya Pak ya? Oke. Tapi kalau misalnya mau hanya istirahat dan nonton entertainment aja bisa. Tapi kalau misalnya mau kerja bisa difasilitasi gitu. Berarti apapun permintaan pasien akan akan dipenuhi ya Pak ya? Akomodasi, betul. Selain kamar tidur yang pastinya ada di setiap rumah sakit ya Pak ya? Lalu apalagi Pak yang beda daripada rumah sakit lainnya? Buat yang nunggu ya, tentu sofa dan misalnya kalau seandainya harus tidur gitu. Tapi kita juga tahu ya kan butuh privacy, misalnya lagi dimandiin atau lagi mau istirahat juga bisa ditutup. Sama juga kenceng. Nah, kalau untuk Presidential Suite ada tambahannya nih 1 ruangan lagi. Kalau VIP ya seperti ini. VIP hanya tempat tidur, sofa dan ya untuk ruangan ini ya kira-kira sekitar 25 meter persegi. Cuma kalau Presidential Suite ada 1 lagi ruangan di sebelah untuk misalnya mau bekerja atau mengadakan rapat atau untuk keluarga yang lainnya bisa menunggu dengan fasilitas seperti kayak pantry, kemudian meja. Kita lihat yuk. Oke Pak, mari kita lihat ada pantry-nya di Presidential Suite ini. Nah pemirsa, ternyata di Presidential Suite ini ada kamar tambahan lagi yaitu khusus untuk rapat atau khusus untuk keluarga. Nah, dan ternyata tambahannya itu termasuk ada sofa, terus ada meja makan, dan yang bagusnya ada pantry-nya. Jadi yang nunggu bisa bikin teh sambil mungkin bisa bikin kopi juga ya Pak ya, dan ada kulkas. Boleh diceritakan Pak? Boleh. Jadi kalau misalnya buat keluarga nunggu atau yang lainnya sama seperti kayak di hotel, ada buat fasilitas bikin kopi atau bikin teh. Kemudian ada pantry, jadi bisa untuk ngatur. Kemudian ada utensilnya di sini ya buat mangkok atau apa. Jadi kalau misalnya mesen makanan dari luar bisa juga deh dinikmati gitu. Itu lengkap ya Pak ya? Kalau misalnya dingin mau dipanasin, taruh di situ. Oh, ada microwave-nya juga ya Pak ya? Berarti Pak semua ini baru ya Pak ya? Baru, fresh. Baru. Pak, boleh diceritakan sedikit Pak mengenai Pavilion Musdalifah ini? Karena kan sempat sudah ada di tahun 2012. Bisa diceritakan Pak? Namanya juga Musdalifah, tapi kita pengen merejuvenasinya. Pada saat itu misalnya internetnya masih endet-endet, nah sekarang internetnya jadi lebih kencang.
konsumen juga inginnya juga rumah sakit itu kondisinya seperti di rumah, bisa menikmati Netflix, bisa makan, bisa yang lainnya gitu. Kalau ayahandanya sakit, anak-anaknya pengen di sini mungkin bikin PR. Kadang-kadang dia juga mau belajar sama gurunya, harus difasilitasi. Nah, hal-hal yang tidak ada itu kita ciptakan supaya ada. Jadi suasananya dibuat homey gitu. Kayak stay at home ya Pak? Kayak di rumah homey gitu. Oke. Pak, ini saya lihat di depan ada teras ya Pak ya? Boleh dilihat kita terasnya Pak? Yuk. Dan tadi saya lihat sempat ada air mancur yang melayang ya Pak ceritanya. Nah Pak, ini kita sudah berada di teras dari Presidential Suite RSIJ Jakarta. Nah Pak, bisa diceritakan Pak, kenapa konsepnya seperti ini dan seperti apa terasnya dan apa saja di luar ini? Ada apa? Baik. Tadi konsep homey tadi bukan hanya di dalam, tapi juga di outdoor. Kalau misalnya di Presidential Suite yang lain, biasanya kan gedungnya bertingkat, kemudian mungkin ada di lantai 20, kacanya mati, kita nggak bisa lihat. Padahal kita tahu bahwa matahari ini banyak sekali vitamin D-nya yang meningkatkan imunitas. Nah, kita ingin memfasilitasi itu, sehingga kalau misalnya di dalam ya, terus jam 10 udaranya terik seperti ini, dia bisa bilang, ayah keluar yuk, duduk gitu. Itu bisa difasilitasi dengan kursi roda atau misalnya dengan tempat tidurnya, karena kan ada rodanya, sehingga dia bisa menikmati suasana yang lain. Dan betul-betul suasana rumah tadi atau homey itu dibawa ke rumah sakit sehingga bisa memfasilitasi proses penyembuhan yang lebih cepat. Pak, lalu ini ada air mancur yang tadi katanya melayang. Apa nih konsepnya sebenarnya Pak? Oh ya, baik. Nah, kalau kita lihat di sini ya, air mancur, kemudian ada air yang melayang. Kalau di falsafah Jawa itu ada kata-kata bahwa urip itu harus urup atau hidup itu harus menghidupi. Nah, rumah sakit itu perannya seperti itu, orang yang lagi sakit supaya dia bisa kembali berfungsi. Nah, kenapa nggak ada pipanya? Karena peran tenaga kesehatan itu dalam prosesnya seperti itu, seringkali tidak terlihat perannya, seringkali agak kurang terapresiasi, tapi sebetulnya perannya menghidupi, seperti air yang mengalir, falsafahnya begitu. Nah pemirsa, sekarang kita sudah berada di ruangan VVIP. Nah pasti pemirsa penasaran tentang rate atau harganya Pak. Baik, untuk bulan ini kita masih pakai harga yang lama sebelum ini direnovasi ya. Jadi ini itu harganya 1,9 juta, termasuk makan sehari 3 kali untuk pasien tentunya ya, dan untuk yang nunggu makan pagi. Namun kalau untuk yang tadi itu berarti tinggal dikali 2 aja, 3,8. 3,8. Nah, tapi kalau kita bayangkan dengan fasilitas yang sama, sebetulnya harganya sangat terjangkau. Karena biasanya dengan kondisi yang sama angkanya tuh sudah di angka 5-6 juta. Berarti Pak, total untuk Presidential Suite sendiri dan juga VVIP ada berapa sih Pak sekarang? Presidential Suite ada 2 unit tadi, 106, 107. Kemudian kalau yang seperti ini itu ada 14. Sebahagian ada di lantai 2. Oh, ada sebagian di lantai 2. Nah Pak, mungkin pemirsa penasaran, sebenarnya kalau pasien yang menginap di VVIP dan President Suite, apakah perlakuannya sama dan tenaga kesehatannya apakah tetap bagus juga atau seperti apa Pak? Oh baik, siap. Pelayanannya dari segi standar dan obat-obatan dan dari dokternya sama. Yang membedakan adalah amenitiesnya ya, atau kenyamanannya. Tapi bukan berarti orang yang di sini obatnya beda dengan obat yang di kelas 3. Perbedaan yang kedua dari segi kenyamanan adalah care-nya ya. Rata-rata kalau di ruang kelas 3 misalnya, satu orang nurse itu menghandle kira-kira 6 orang pasien. Nah, kalau di sini satu orang nurse itu menghandle 2. Oke Pak. Jadi, Nah, Pak, ini kan COVID makin naik Pak. Apa sih persiapan yang dilakukan oleh RSIJ sendiri Pak? baik. Kalau di RSIJ kita cukup kaget ya, karena waktu bulan Desember itu selama sebulan itu pasiennya hampir nggak ada, cuma 6. Jadi pavilion itu ada 10 tempat tidur, banyak kan kosong gitu ya, isinya bunyi jangkrik aja gitu, krik 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 krik. Nah bulan Januari ini naik sehingga kita nambah dari 10 tadi jadi 30, kemudian 50, 60, per hari ini kita ada 80 dan semuanya penuh.
Minggu depan kita rencananya membuka 120 tempat tidur karena Rumah Sakit Islam Cempaka Putih adalah rumah sakit rujukan untuk COVID. Gitu. Lalu Pak, ada harapan sendiri nggak sih Pak untuk dari berdirinya pavilion ini Pak? Kalau dari pavilion ini harapannya begini, Bu, selama 2 tahun banyak orang Indonesia yang dari segmen menengah ke atas itu pergi ke luar negeri kan, Singapura, Malaysia, Thailand untuk pelayanan kesehatan. Nah, karena penerbangan itu terganggu dengan Omicron saat ini dan sebelumnya Delta, maka mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan keluar kan. Nah, orang-orang ini yang kita harapkan bisa memilih pengobatan di sini. Nah, itu berarti kenapa kita harus mengubah istilahnya fasilitas, karena mereka kan sudah terbiasa dengan fasilitas yang wah ya gitu. Dan tentunya kita juga harus memastikan bahwa kebutuhan atau kenyamanan itu bisa terakomodasi. Cukup Pak, terima kasih. Dan pemirsa, demikian wawancara kami dengan Direktur Utama RSIJ Cempaka Putih, Yusrina Nurul Yunus Priyonggo, memberitakan dari Jakarta.